Video kali ini kita akan bincang-bincang dengan Abah Saroni, akan menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri kambing mandul, apa penyebabnya, bagaimana cara menyelesaikannya. Itu semuanya akan dibahas dari detik ke detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan para pemirsa Agro TV di mana saja Anda berada? Juga apa kabar Abah Saroni? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini Pak, teman-teman kita ini, kawan-kawan kita ini banyak yang juga dari Hongkong ya, dari Taiwan. Ya. Dari Jepang, Ya. ada dari mana Pak? Dari apa? Arab. Dari Arab. Dari Amerika. Suriname. Ya. Dari Suriname ada ya, Nah, yang Inggris. telepon ke Abah. Australia. Australia. Nah, tentu saja mereka yang melihat dan telepon ke narasumber maupun ke admin Agro TV adalah kawan-kawan kita orang Indonesia yang ada di sana. Makanya kita menyapa. Apa kabar semuanya yang di luar negeri maupun di dalam negeri? Semoga harapannya sehat dan sukses selalu. Ya, sekarang kita konsentrasi atau fokus kepada bagaimana mencegah dan mengatasi atau melihat ciri-ciri kambing yang majer. Karena selama ini bagi para pemula yang memulai beternak, meskipun sudah punya puluhan ekor untuk breeding, namun jika kan kambing-kambing betinanya majer atau mandul itu kan rugi ya Pak ya? Kerugiannya besar. Nah, untuk kali ini, video kali ini kita akan bincang-bincang dengan Abah Saroni, akan menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri kambing mandul, apa penyebabnya, bagaimana cara menyelesaikannya. Itu semuanya akan dibahas dari detik ke detik, karena video ini merupakan video sharing tentang pengetahuan dan pengalaman, ya semi-semi tutorial lah itu, sehingga menontonnya itu harus penuh, mulai dari A sampai Z, mulai dari awal sampai terakhir, jangan di skip, karena dari detik ke detik ada pesan-pesan yang sangat berharga. Sebelum kita nonton video ini, saya ingatkan yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu. Agro TV, berbagi sukses dari orang sukses. Pada umumnya kambing betina mulai birahi masuk di umur 6 bulan. Umur 6 bulan disebut kambing darah. Sebaiknya jangan dikawinkan dulu karena kelak bisa mandul. Sekali lagi saya tekankan, jangan mengawinkan kambing betina di bawah umur 1 tahun. Agar kelak mendapatkan keturunan yang sehat, maka kawinkanlah kambing betina ketika umurnya sudah di atas 1 tahun. Jika kambing betina sudah dewasa dan telah berkali-kali dikawinkan atau dikawini pejantan tetapi tidak juga hamil, berarti kambing itu mandul atau macer. Belilah kambing betina yang sudah dewasa, umur di atas 1,5 tahun. Umur segitu pada umumnya sudah pernah melahirkan sekali. Jika kambing pernah beranak, maka ukuran ambing atau tetek kambing tersebut sudah berubah bentuk. Ukurannya lebih besar daripada ambing darah. Jika ambing masih kecil, berarti kambing ini kemungkinan mandul, jangan dibeli karena umurnya sudah 1,5 tahun. Ambing adalah
kelenjar yang menghasilkan susu letaknya menempel di susu kambing. Orang awam menyebutkan adalah punting susu. Saya menyarankan sebaiknya kita membeli kambing betina yang membawa anak. Syukur-syukur anaknya kembar, maka dapat dipastikan kambing itu tidak mandul. Kelak jika melahirkan, pasti akan lahir kembar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kambing betina yang kita pelihara mandul. Pertama, mungkin karena faktor gangguan kelamin. Kedua, mungkin karena faktor obesitas atau terlalu kurus. Ketiga, mungkin karena kekurangan nutrisi. Keempat, mungkin karena dipaksa kawin di usia muda. Kelima, mungkin juga karena faktor genetik atau faktor keturunan. Penyebab paling umum kemandulan kambing adalah karena gangguan kelamin. Gangguan kelamin itu misalnya karena IBR, mastitis, dan lain-lain. IBR itu adalah penyakit hewan yang bersifat menular dan mengganggu sistem reproduksi ternak. Penularan IBR melalui pernapasan. Tanda-tanda kambing yang terkena IBR adalah penampilannya tampak lesu dan biasanya menderita demam. Kambing yang diketahui kena IBR harus dikarantina supaya dia tidak menular dengan kambing-kambing lainnya yang sehat. Nah, tadi saya jelaskan di atas sedikit, mastitis adalah penyakit yang menyerang kelenjar susu ternak. Tanda-tandanya ambingnya bengkak, membesar, jika diraba terasa keras. Kambing yang terkena mastitis akan mengalami kemandulan. Pengobatannya harus diberi antibiotik dan sebaiknya dilakukan oleh dokter hewan. Pencegahan penyakit ini bisa kita lakukan dengan menerapkan beberapa tindakan. Pertama, menjaga kandang agar tetap bersih. Menyemprot dengan antiseptis secara berkala, misalnya seminggu sekali. Membersihkan kotoran yang menumpuk di kolong kandang. Mengupayakan kandang selalu bersih dan kering. Sirkulasi udara di kandang haruslah baik agar terjadi pergantian udara segar. Jangan membiarkan kotoran kambing menumpuk terlalu banyak. Memberikan pakan yang cukup. Memberikan multivitamin, mineral, terutama pada masa-masa pasca beranak. Faktor lain adalah karena obesitas atau justru sebaliknya kambing terlalu kurus. Obesitas itu apa? Obesitas itu terlalu gemuk. Kambing dianggap obesitas jika bobot tubuhnya tidak ideal atau melebihi dari yang normal. Kambing yang sehat itu tubuhnya tidak terlalu gemuk. Jika terlalu gemuk akan cenderung mandul. Tubuh yang gemuk banyak mengandung lemak. Jika kambing itu gemuk, pasti organ reproduksinya menjadi terganggu dan nafsu birahinya juga menurun. Keadaan itu yang menyebabkan kemandulan. Mengapa kambing betina bisa mengalami obesitas? Penyebabnya karena banyak hal. Misalnya kambing terus-menerus diberi pakan konsentrat pabrikan atau pakan fermentasi, atau kambing itu diberi ragi. Sebenarnya pakan fermentasi maupun konsentrat
pabrikan itu cocok untuk kambing penggemukan, tidak cocok untuk kambing breedingan. Faktor genetik itu apa? Faktor genetik adalah faktor keturunan. Terah kambing yang pejantannya dan ibunya atau kakek neneknya jelek dapat berpengaruh kepada keturunan berikutnya. Karenanya, jika membeli kambing betina untuk indukan, haruslah kita tahu sejarah keturunan kambing tersebut. Lalu apa yang harus dilakukan agar kambing betina tidak mandul? Yang bisa kita lakukan adalah pertama, jika penyebabnya karena faktor penyakit yang mengganggu alat reproduksinya, maka kita harus mengobatinya. Atau kita konsultasi kepada mantri maupun dokter hewan tentang penyakit kambing kita. Dokter hewan akan memberikan pengobatan secara tepat dan kambing kita menjadi sembuh. Kedua, jika penyebabnya karena obesitas atau kegemukan, maka jangan memberi makan kambing dengan pakan konsentrat atau pakan hasil fermentasi. Jika kambing betina itu berada dalam kandang intensif, maka perlu sekali dilepas agar bisa bebas untuk bergerak. Jika kambing betina terlalu kurus, maka pastikan apakah kambing itu cacingan atau karena faktor pemberian pakan kurang berkualitas. Pakan yang buruk kurang memenuhi kebutuhan kambing, jalan keluarnya adalah konsultasikan ke peternak senior. Jika penyebabnya karena trauma kawin di bawah umur atau di bawah 1 tahun, maka lebih baik kambing itu dijual saja. Saya sampaikan ini untuk peternak-peternak pemula. Kritik dan saran silahkan hubungi Agro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.